Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ahmadukallah ya musarrifal qulub ala mazidi ni'matika wa ashkurullaha jalla wa ala ihsanillahi ta'ala alladhi masdaruhu mujarradu fadlika. Fasubhanallahi ta'ala sifatuhu anis syabihi wal mithal. وتنزهت أفعاله عن النقص والإعلال وأصلي وأسلم على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد ابن عبد الله من صغر بصحيح عزمه جيش الجهالة ومزق بسالم حزمه شمل الضلالة وعلى آله وأصحابه الذين اهتدوا بهديه والأصحاب الذين مهدوا بلفيف جمعهم طريق الصواب. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أمهاتي في الله أعزكم الله. Alhamdulillah, thumma alhamdulillah, wa bifadlillahi ta'ala. Segala puji kita panjatkan kepada Allah atas keutamaan yang Allah berikan kepada kita, sehingga Allah berikan hidayah, petunjuk. Dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi pondasi kita sebagai seorang mukmin. Bagaimana mengikuti dan bermutaba'ah sesuai dengan tuntunan dari beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita perlu senantiasa mensyukuri nikmatnya. Nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tak terhingga, sehingga kita bisa mengingat-ingat kembali, sehingga kita bisa melaksanakan apa saja yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di antaranya adalah melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangannya. Bagaimana kita bisa mengetahui larangan dan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala? Tentu dengan menuntut ilmu. Tentu dengan mempelajari agamanya. Tentu dengan mengangkat kebodohan pada diri kita. Tentunya itu semua butuh proses. Di dalam menuntut ilmu ada yang namanya tuluz zaman. Waktu yang lama untuk kita pelajari. Dan di antara menuntut ilmu yang benar adalah ketika kita mengaitkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Namun dengan mempelajari keduanya butuh pemahaman bahasa. Bahasa yang dibawa oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahasa yang Allah wahyukan berupa Al-Quran, yaitu bahasa Arab. Maka hari ini Darsun al-an fi kitab tasrif ma yata'alaq bi ilmu sarf. Berkaitan dengan ilmu saraf. Bagaimana kita bisa mengetahui perubahan-perubahan dari setiap fi'il. Perubahan-perubahan isim yang bersumber pada fi'il. Oleh karena itulah perlu kita bersungguh-sungguh beberapa menit ke depan, mohon diperhatikan, fokus, dan disimak dengan baik. Yang pertama, ummahati fillah rahimakumullah, kita akan masuk kepada al-babul awal,
pada tasrif fi'il madhi ma'ruf kita sudah selesai membahasnya secara singkat. Selanjutnya kita coba untuk masuk ke dalam tasrif fi'il mudhari' ma'ruf. Alaysa kadzalik ya ummahat? Boleh, Ustaz. Boleh, Ustaz. Alhamdulillah. Kalau kita kemarin membahas tentang tasrif fi'il madhi ma'ruf, yang berubah adalah huruf tambahan pada akhir kata fa'ala. Kalau kita melihat di halaman 42 ya, ummahat lihat, iftahna safha ithnan wa arba'un. Di halaman 42 pada bab awal yang akan kita jelaskan adalah tasrif usul pada kata kedua. Kata pertama fa'ala, maka penjelasannya di bawahnya, judul keduanya tasrif fi'il madhi ma'ruf, dan kata kedua pada tasrif usul yaf'ilu. Nah, kita akan membahas tentang yaf'ilu. Jadi yang akan kita bahas total di dalam tasrif usul ada 12. Yang baru kita bahas fa'ala pada tasrif fi'il madhi. Selanjutnya kita akan masuk kepada tasriful fi'il mudhari' ma'ruf. Yang artinya adalah perubahan kata kerja sedang terjadi, di mana kata kerjanya aktif, ya, bukan pasif. Ya, disebut dengan ma'ruf, diketahui. Dari kata arafa ya'rifu. Apa yang diketahui? Subjeknya diketahui. Yang membedakan kata kerja aktif dan pasif adalah subjeknya atau fa'ilnya. Ya, Muhammad memakan ikan. Maka karena ada yang namanya Muhammad, ya, Muhammad subjek atau fa'il pelaku, maka disebut memakan menjadi kata kerja aktif. Kalau kata kerja pasif, tatkala subjeknya tidak terlihat, tersembunyi, atau disembunyikan memang. Sengaja disembunyikan. Seperti ikan dimakan. Dimakan siapa? Tidak diketahui. Majhul. Ya. Tapi ketika ikan dimakan Muhammad di dalam bahasa Indonesia, di dalam bahasa Arab tidak dijumpai kalimat tersebut. Harus dengan menggunakan kata dihilangkan subjeknya, fa'ilnya dihilangkan. Itu disebut dengan kata kerja pasif. Nah, kita masuk kepada kata kerja aktif, yaitu fi'il mudhari'. Ya. Di hadapan ummahat di papan tulis bisa terlihat bahwa fi'il mudhari' itu perubahan fa'ala, ya, kemasukan, ya, huruf yang di depan dan yang di belakang. Ya, kalau tasrif fi'il madhi, kalau umat perhatikan fi'il madhi, ya, fi'il madhi itu belakangnya aja yang berubah ummahat. Fa'ala, fa'ala, fa'alu. Ah, ya, gampang. Perubahannya itu ada di belakang kata fa'ala. Nah, kalau fi'il mudhari' ada dua perubahannya. Ada di depan, ada di belakang. Dengan kaidah fa fi'ilnya sukun, ain fi'ilnya kasroh, ya, ya, dan lam fi'ilnya bisa dhamma, bisa fathah. Ini pada bab pertama. Nanti setiap bab berbeda-beda. Contoh, di sini pada huruf pertama iya, ada ya di sini. Ya ditambahkan ya kata fa'ala menjadi ilu. Ya. Perubahan pertama ya pada kata yaf'ilu.
Ada huruf ya, belakangnya tidak berubah. Tidak ada tambahan. Kalau kita melihat di dalam buku, urutannya yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'iluna. Taf'ilu, taf'ilani, yaf'ilna. Taf'ilu, taf'ilani, taf'iluna. Taf'ilina, taf'ilani, taf'ilna. Af'ilu, naf'ilu. Ya. Dia bisa, kalau kita melihat, ya perubahannya di depan ada, di belakang ada. Contoh yaf'ilu. Yaf'ilu tentu urutannya sesuai dengan domir munfasil. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ya. Yaf'ilu berarti huwa. Apa artinya yaf'ilu, ummahat? Apa artinya? Dia Dia laki-laki. sedang melakukan. Dia laki-laki sedang melakukan. Yaf'ilu, huwa yaf'ilu. Ya. Huma yaf'ilani. Lihat di sini yaf'ilani. Berarti ya dan tambahannya alif dan nun. Alif dan nun. Ya. Alif dan nun ini digunakan ketika dalam jumlah dua bilangan. Makanya huwa huma. Huma itu dua orang. Yaf'ilani menjadi apa? Dia dua orang laki-laki sedang melakukan. Ya. Yaf'iluna tambahan lagi waw dan nun di belakangnya. Yaf'iluna. Ya. Artinya apa, ummahat? Hum. Apa artinya? Mereka. Mereka laki-laki telah sedang melakukan. Lalu ada taf'ilu. Apa taf'ilu? Hiya. Berarti pakai yang ini nih. Ya, taf'ilu. Ya, kita tempel di sini taf'ilu. Ya, apa artinya taf'ilu? Dia perempuan sedang melakukan. Dia perempuan sedang melakukan. Taf'ilani. Tak ditambahkan alif dan nun. Apa taf'ilani? Dia dua orang perempuan sedang Dua melakukan. orang. Dia dua orang, perempuan sedang melakukan. Ada lagi tambahan yaf'ilna. Berarti ini tambahan ummahat. Ada satu lagi kurang. Tambahan nun. Ya, apa? Yaf'ilna. Apa artinya yaf'ilna? Mereka perempuan sedang melakukan. Mereka perempuan sedang melakukan. Sahih. Taf'ilu. Ada lagi. Apa taf'ilu? Ya. Kamu laki-laki sedang melakukan. Lah, kok sama gitu ya? Taf'ilu dengan taf'ilu di sini. Antara hiya dengan anta kok sama? Memang sama, ummahat. Hanya subjeknya berbeda. Ya. Nih, adanya persamaan antara taf'ilu dengan taf'ilu, antara hiya taf'ilu dengan anta taf'ilu. Membedakannya bagaimana? Lihat subjeknya. Fatimah taf'ilu. Oh, berarti pakainya hiya taf'ilu. Ya. Anta taf'ilu ya akhi. Berarti anta taf'ilu. Ya. Fahimtunna insyaallah. Ya.
Fahimna insya Allah. Bisa dipahami Ibu Reni? Insya Allah, Ustaz. Insya Allah ya. Ya. Nah, kita lanjutkan. Jadi taf'ilu ada dua. Artinya berbeda. Dua kata yang sama, tapi artinya berbeda. Ini harus diperhatikan. Yang membedakan adalah subjeknya saja. Lalu berikutnya taf'ilani. Taf'ilani juga sama. Ada yang sama ya, taf'ilani. Apa artinya taf'ilani? Kamu perempuan. Perempuan. Kan. Kamu laki? Kamu laki-laki, dua orang. Laki-laki. Ya, kamu dua orang laki-laki sedang melakukan. Tapi yang Ummu Aisyah sampaikan, perempuan juga tidak salah. Nanti itu, ya. Kita lihat taf'ilani, taf'ilani. Ada dua taf'ilani. Taf'ilani bisa dia dua orang perempuan, bisa kamu dua orang laki-laki. Nah, sama tuh. Taf'ilani dengan taf'ilani. Nah, lalu berikutnya taf'iluna. Apa artinya taf'iluna? Mereka laki-laki sedang melakukan. Mereka. Taf'iluna. Taf'iluna. Apa artinya taf'iluna? Antum. Apa antum artinya? Kamu Apa Ibu Reni? Kalian. Kamu laki-laki. Kalian. Kalian. Jumlahnya banyak. Antum, kalian. Kalau tadi kamu, taf'ilu. Kamu laki-laki, satu orang. Kalau taf'iluna, kalian para lelaki sedang melakukan. Ya, beda ya. Antara taf'iluna dengan yaf'iluna. Kalau taf'iluna pakai ta, artinya antum. Kalau yaf'iluna hum. Mereka para lelaki. Kalian para lelaki. Taf'iluna. Ta sama ya, bedanya tuh. Kalau yaf'iluna hum. Taf'iluna antum. Ya. Fahimtunna insyaallah. Insyaallah. Ya. Ya, jadi pahami perbedaan-perbedaannya itu. Ya. Berikutnya taf'ilina. Apa artinya taf'ilina? Kalian perempuan. Kamu perempuan sedang melakukan. Iya. Kamu perempuan sedang apa? Melakukan. Ya, artinya kamu perempuan loh, Umahat. Ya. Taf'ilina artinya kamu perempuan. Ada tambahan apa? Ya dan nun. Nah, nih ya dan nun. Ya. Taf'ilu kamu laki-laki, taf'ilina kamu perempuan. Beda ya. Taf'ilina kamu perempuan. Ingat-ingat ada ya dan nun di akhir. Taf'ilina kamu perempuan. Sedang melakukan. Lalu ada lagi setelahnya taf'ilani. Taf'ilani. Apa artinya taf'ilani? Kamu dua orang perempuan sedang melakukan. Wah, taf'ilani paling banyak ya Ummahat ya. Taf'ilani, taf'ilani, taf'ilani. Taf'ilani yang pertama ya, artinya apa? Taf'ilani yang pertama dia dua orang perempuan. Taf'ilani
kamu 2 orang lelaki. Taf'ilani, kamu 2 orang perempuan. Waduh, pusing deh tuh. Banyak taf'ilani. Ya. Tidak perlu dihafalkan, yang penting pahami huruf depan dan belakangnya ummahat. Ya. Nanti akan mengikuti sendiri proses itu. Ya. Lalu selanjutnya taf'ilna. Apa artinya taf'ilna? Kalian perempuan sedang melakukan. Kalian perempuan sedang melakukan. Ya, taf'ilna. Kalian para perempuan sedang melakukan. Ya. Itu perubahannya. Taf'ilna, ada tambahan na. Ada yaf'ilna, ada taf'ilna. Ada ya, ada ta. Bedakan nih. Yaf'ilna artinya mereka para perempuan. Yaf'ilna. Kalau taf'ilna, kalian. Beda ya. Antara mereka dengan kalian tuh beda, Umat. Kalau kalian itu orang kedua. Kalau mereka orang ketiga. Maksudnya orang kedua, orang ketiga, orang yang kita ajak bicara. Itu namanya kalian tuh. Kan 2 orang kan? Ya, yang berbicara dengan yang dibicara. Ya, yang sedang mendengar nih. Ya. Ada lagi orang ketiga, mereka. Ya. Itu berbeda. Dalam bahasa Arab beda semua ummahat. Ya. Lalu tambahan af'ilu naf'ilu. Ini yang paling gampang. Af'ilu naf'ilu. Anda tulis di atas ini ya. Af'ilu. Apa artinya af'ilu? Saya sedang melakukan. Saya sedang melakukan. Ada namanya naf'ilu. Apa artinya naf'ilu? Kami sedang melakukan. Pakai nahnu. Kami sedang melakukan. Ya, penjelasannya memang panjang di sini. Kenapa butuh yang namanya pemahaman? Ya. Nah, ini salah satu metode untuk memahami. Tapi kalau pusing, ummahat tinggal mengikuti urutan ya ke-14 kosakata ini. Karena urutannya sudah baku huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ya. Thayyib, hal min su'alin, ada yang ditanyakan sebelum kita beri contoh. Karena materi ya dan praktiknya itu saling terikat ya. Kalau materinya pahamnya hanya 20%, nanti ketika melihat contohnya, oh maksudnya ini. Akan bisa bertambah pemahaman kita minimal di atas 50%. Nah, hal min soal ada yang ditanyakan? Maafi soal? Naam. Kalau tidak ada pertanyaan, kita coba ummahat. Ya. Umpama kita merubah dulu wazannya yaf'ilu, kita rubah ke dalam kata kerja lain. Nah, baru kepada penjelasan terjemahannya, ya. Yang penting ummahat bisa pahami yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'iluna sampai akhir. Yang pertama, ada kata kerja yang namanya duduk. Apa bahasa Arabnya duduk, ummahat? Jalasa. Jalasa yaj. Halu. Yaj. Ya jelisu. Jalasa ya jelisu. Tinggal tempel aja ummahat ya. Jalasa ya jelisu. Nah, sekarang kita tasrifkan nih. Ya. Ana bacakan
terlebih dahulu, ummahat bisa ikuti ya terlebih dahulu. Yajlisu, yajlisani, yajlisuna. Silakan. Yajlisu, yajlisani, yajlisuna. Tajlisu, tajlisani, yajlisna. Tajlisu, tajlisani, yajlisna. Tajlisu, tajlisani, tajlisuna. Tajlisu, tajlisani, tajlisuna. Nah, tajlisina, tajlisani, tajlisna. Tajlisna. Ajlisu, najlisu. Ajlisu, najlisu. Naam. Ya, alhamdulillah. Ya. Mengkonvert ya, merubah yajlis yaf'ilu jadi yajlisu. Ya. Itu yang memang butuh proses nih. Ada loading berapa detik gitu ya. Untuk berpikir yajlisu yaf'ilu. Oh, yaf'ilu yajlisu. Yajlisani yaf'ilani yajlisani. Yaf'iluna yajlisuna. Ya. Taf'ilu menjadi tajlisu. Ya. Taf'ilani jadi tajlisani. Yajlisna, yaf'ilna jadi yajlisna. Nah, mengkonvert itu yang memang butuh pemahaman ya, dan butuh latihan. Kira-kira sudah siap untuk satu persatu ummahat? Nah, kita mulai. Mau tanya, Ya, silakan. kan yang sama itu kan dia nggak ngaruh nanti ya dalam Iya. misalkan kayak tadi huma tafa'ilani sama antuma tafa'ilani. Iya. Misalkan kita mau buat sebuah kalimat gitu, Nah, maksudnya membedakan itunya gimana sih kalau sama gitu? ya. Tadi telah dijelaskan subjeknya dalam bentuk apa. Misalkan subjeknya orang kedua. Kamu. Berarti kan kalau orang kedua kan kamu dua orang. Ya. Maka menggunakan antuma taf'ilan. Ya. Ternyata bukan. Kita buat kalimatnya misalkan Muhammad dan Ahmad ya, mereka berdua sedang melakukan. Oh, berarti bahasa Arabnya Muhammad wa Ahmad ya menjadi apa? Yaf'ilani. Untuk laki-laki kan, yaf'ilani, mereka dua orang. Ya. Fatimah wa Zainab. Kan Fatimah Zainab pelakunya nih. Ya, Fatimah dan Zainab mereka berdua sedang melakukan. Oh, berarti pakai apa? Fatimah wa Zainab taf'ilani. Ya. Jadi akan kita lihat dari subjeknya, dari pelakunya. Ya, tulisannya sama, taf'ilani juga, taf'ilani juga, taf'ilani juga, ada 3 taf'ilani. Tapi subjeknya yang membedakan. Ya. Fahim tunna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Baik. Ya. Baik. Kita coba ya, ummahat, dimulai dari Ibu Rumaisa dulu ya. Boleh Ibu Rumaisa? Mentasrifkan ya fi'il mudhari' dari kata kerja yang namanya yaghfiru. Silakan. Apa Ustaz? Dari kata yaghfiru ya, yaghfiru. Apa arti yaghfiru ummahat? Maha pengampun. Yaghfiru. Ya. Ya, meminta ampun.
ya, atau mengampuni. Nah, apa? Silakan ditasrifkan. Yaghfiru yaghfirani, yaghfirani. Yaghfiru yaghfirani yaghfiruna. Yaghfiru yaghfirani salah ya. Terus tadi. Iya, pelan-pelan aja, pelan-pelan, jangan buru-buru. Ya, Yaghfiru yaghfirani yaghfiruna. Taghfiru taghfirani yaghfirna. Taghfiru taghfirani taghfiruna. Taghfirina taghfirani taghfirna. Aghfiru naghfiru. Masya Allah, tabarakallah. Nggak usah buru-buru ya, pelan-pelan aja. Ini kan kelas A tuh pelan-pelan ya. Kalau Ibu Rumaisa buru-buru, yang lain nggak usah buru-buru, pelan-pelan aja ya. Yaghfiru, yaghfirani, nggak apa-apa pakai jeda ya. Karena kan sedang berpikir ya. Terima kasih Ibu Rumaisa, syukran jazilan. Berikutnya ya kepada Ummu Aisyah, maujudah, hadirah. Hadirah Ustaz. Nah, ya, Tapi belum tasrif, terlalu bisa Ustaz. nggak apa-apa, nggak apa-apa. Kan ini bukan kelas ba ya, yang bacanya cepet. Kayak tadi Ibu Rumaisa dulu udah kelas ba itu, ya. Nah, ini kelas A, pelan-pelan, ya. Kita bantu, tenang saja. Semua sama kok di kelas A, gitu ya. Nah, kita mulai dari Ummu Aisyah, kata yagsilu. Apa artinya yagsilu, Ummahat? Kita hapus ya di sini ya. Yagsilu, dari kata gosala yagsilu. Dia sedang Yaghsilu Boleh. Yagsilu, lani. yagsilu, yagsilani, betul. Mumtaz. Yaghsiluna. Iya, betul. Mumtaz. Lalu Yaghsilu. taf'ilu, jadi tagsilu. Taghsilu. Betul, tagsilu. Tagsilani. Betul. Yaf'ilna jadi apa tuh? Yaf'ilna jadi apa tuh? Yaf'ilna jadi yagsilu. Betul, Mumtaz. Yagsilna. Taf'ilu jadi apa tuh? Kalau yagsilu taf'ilu jadi Tagsilu. betul. Taf'ilani jadi apa tuh? Pakainya tak dong. Taf'ilani jadi Tafsilani. Taf'ilani jadi Tagsilani. tagsilani. Terus taf'iluna jadi Tagiluna. tagsiluna. Tagiluna. Betul. Habis itu taf'ilina jadi apa tuh? Tagsilina. Mumtaz, Masya Allah. Tagsilani. Mumtaz. Silna. Ahsanti. Af'ilu jadi Silu. silu. Masya Allah. Terakhir, naf'ilu. Jadi nagsilu. Nagsilu. Masya Allah, tabarakallah. Apa nih Ustaz? La ba'sa bihi. Ini memang prosesnya begitu, Ummahat. Ya, pelan-pelan. Ini kelas A, ingat. Ya, Ummahat di kelas A
itu sudah mengikuti, Ummu Aisyah sudah mengikuti prosesnya. Karena kan kalau kita lihat Ibu Rumaisah sudah ada basic bahasa Arab. Ya, kalau ini kan yang dari nol, yang belum ada basic bahasa Arab, kurang lebihnya mirip dengan Ummu Aisyah nih. Pelan-pelan satu-satu. Ya, dulu kita di pesantren begitu satu-satu. Nanti lama-lama terbiasa, sudah lancar. Karena orang tidak bisa langsung lancar. Itu butuh pelan-pelan satu-satu, ya, merubah, mengkonvert dari yaf'ilu jadi yagsilu. Ya, seperti itu. Fahimtunna insyaallah. Ya, Ustaz. Insyaallah. Berikutnya Ibu Aini Maujudah hadirah. Hadir Ustadz, tapi sama Ustadz masih terbata-bata. Betul, nggak apa-apa. Kita belajar pelan-pelan ya, Ibu Aini. Harus terbata-bata memang kalau yang pertama kali belajar. Ya, kita mulai dari kata kerja yahmilu. Kita harus coba semuanya Ummahat biar bisa semua. Yahmilu. Apa artinya yahmilu Ummahat? Dari kata hamala yahmilu, hamil. Itu membawa. Membawa, Mumtaz. Ya. Silakan ya Ibu Aini dari yaf'ilu jadi yahmilu, ditasrifkan. Silakan. Bismillah. Yahmilu, yahmilani, Mumtaz. yahmiluna, Masya Allah. yahmilu, Tahmilu. yahmilani, yahmilna, Yahmilna, Mumtaz. tahmilu, betul. tahmilani, Mumtaz. tahmiluna, Ahsanti. tahmilina, Naam, sahih. milani, Masya Allah. tahmilna. Tahmilna, Masya Allah. Ini tahmilu. Apa sih? Tanya diganti a. Ahmilu. Nafilu. Jadi nahmilu. Nahmilu, Masya Allah. Ini yang kata Ibu Aini terbata-bata saja sudah lancar. Apalagi yang sudah lancar menurut Ibu Aini, Masya Allah. Ya, mumtaz ya. Barakallahu fiki kepada Ibu Aini ya, dan tetap untuk bisa konsisten ya mempelajari ilmu saraf ini ya, Masya Allah. Syukran kepada Ibu Aini atas bacaannya. Kita akan lanjutkan. Jadi penting ya Ummahat, ketika kita membaca, kita bisa mengetahui pemahaman, seberapa besar pemahaman kita. Ya, meskipun terbata-bata, nggak ada masalah. Proses, bagian dari proses. Ya, kesalahan dalam belajar, bagian dari proses pembelajaran. Ya, nah, kita lanjutkan berikutnya ya kepada Ibu Ida Maujudah hadirah. Hadir, Ustaz. Nah, ya. Untuk Ibu Ida adalah kata kerja yang namanya kasaro yaksiru. Yaksiru. Apa artinya Ummahat? Pecah atau rusak. Iya, rusak atau pecah, Mumtaz, Masya Allah. Silakan tasrifkan fi'il mudhari' pada kata yaksiru. Silakan Ibu Ida. Yaksiru, yaksirani, yaksiruna. Mumtaz. Taksiru, taksirani, yaksirna. Masya Allah. Taksiru, taksirani, taksiruna. Masya Allah. Taksirina, taksirani, taksirna. Masya Allah. Aksiru, naksiru. Masya Allah. Sepertinya bukan hanya Ibu Rumaisah ya yang sudah ada basic bahasa Arab. Ibu Ida juga ya? Alaysa kadzalik? Ustaz.
Naam, alhamdulillah. Ya, mohon bisa merangkul ummahat yang lain ya, Ibu Ida dan juga Ibu Rumaisa ya untuk sama-sama berjuang di kelas A ini. Ya, Masya Allah. Baik, terima kasih kepada Ibu Ida, barakallahu fiki ya atas bacaannya. Naam, ya, bahwa pembelajaran ini ya bagian dari proses untuk memahami tasrif ataupun memahami ilmu sharaf. Kita coba selanjutnya kepada Ibu Reni. Maujuda Ibu Reni? Ini Ustaz. Alhamdulillah. Ibu Reni ya membacakan tasrif dari kata kerja yadribu. Yadribu. Yadribu apa artinya ummahat yadribu? Memukul. Memukul. Sahih. Kita coba latihan yadribu, yadribani sampai akhir. Silakan kepada Ibu Reni. Yadribu, yadrilani, Yadriba. yadribani, Naam, sahih. yadribuna, Masya Allah. tabribu, Mumtaz. tabribani, Tadribani. yadribna, Yadribna. Masya Allah. tabribu, benar ya? Sahih. Betul. Tadribani, Masya Allah. tadribuna, Betul, tadribuna. Terus? tabribina, Tadribi. tabribina, tabribani, Tadribani. tadribna, Tadribna. Ada ba ya, tadribna. tadribna, Adribu. Satu lagi. Nabribu. Satu lagi pakai do. Nadribu. Masya Allah. Tabarakallah. Luar biasa ya kelas A ini ummahat ya. Di kelas A ini luar biasa semangatnya ya. Ini perlu patut dicontoh ya di kelas-kelas lain ini, Masya Allah. Syukran jazilan wa barakallahu fiki kepada Ibu Reni atas pembacaan tasrifnya ya, Masya Allah. Baik, ini Masih semua nggak apa-apa, masih belajar, betul ya. Ya, ini bagian dari proses ya, Ibu Reni. Tetap harus lebih semangat lagi. Baik, ada yang ditanyakan ummahat? Hal min soal? Ma fi soal? Kalau tidak ada pertanyaan, kita lihat ummahat. Contoh dalam ayat Al-Quran. Nah, ummahat nanti bisa tahu nih. Contoh, surat An-Naba ayat pertama. Ya, apa bunyinya surat An-Naba ayat pertama? Iya, cukup. Amma yatasa'alun. Ya, alun. Ya. Yatasa alun. Nah, kalau kita lihat nih. Yatasa aluna, dia masuk tasrif yang mana ummahat? Yaf'ilu, yaf'ilani. Yaf'iluna. Ada ya-nya di belakang, di depan, ada waw dan nunnya di belakang. Meskipun harokat tengahnya beda nih karena babnya berbeda. Iya. Yatasa aluna nih.
Taunya yaf'iluna ada ya-nya di depan. Dan belakangnya ada waw dan nun. Pasti artinya mereka itu. Mereka para lelaki. Nggak mungkin kalian atau mereka para perempuan. Nggak mungkin. Subjeknya kita jadi tahu. Oh, yaf'iluna kan hum ya. Oh, berarti hum yatasa'aluna. Ya. Tanpa mengetahui artinya. Ya. Masya Allah, tabarakallah. Kita bisa tahu, ummahat. Nah, contoh lain. Masuk ya, yaf'iluna ya, yaf'iluna. Betul, masuknya yaf'iluna. Depannya ya, belakangnya waw dan nun. Artinya mereka, yaf'iluna kan artinya mereka. Mereka para lelaki. Meskipun kita nggak tahu artinya. Tinggal buka. Nanti pengayaan kosakata. Oh, ternyata yatasa'aluna itu artinya bertanya-tanya. Oh, berarti subjeknya adalah mereka para lelaki bertanya-tanya. Ya Allah, sangat bermanfaat sekali ummahat. Ya, contoh lain. Ya, biar kita semakin kuat pahamnya ummahat. Yang biasa kita baca nih, yang biasa kita baca. Ya. Surah Al-A'la ayat 9. Apa bunyinya ummahat? Biar ummahatnya yang cari. Kita hanya menyebutkan. Surat Al-A'la ayat 9. Fadzakir. 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 Kan? Ayat 9 kan? Al-A'la. Ayat 9. Yauma 17. Al-A'la. Al-A'la. Zakir inna Ya, betul. Betul. Fadzakir inna fa'atil dzikra. Ya. Oh, afwan, bukan ayat 9, ayat 10 setelahnya. Nah, apa tuh setelahnya? Saya Afwan ya. Saya dzakkaru man yahsha. Ada kata saya dzakkaru. Ya dzakkaru. Sa ini huruf terpisah ya ummahat. Yang betul ya dzakkaru. Ya dzakkaru. Nah, yang ini nih ada huruf ya. Belakangnya nggak ada tambahan. Berarti kalau ada huruf ya nggak ada tambahannya berarti dia wazan apa itu? yaf'ilu. Yaf'ilu, mumtaz. Ya, Masya Allah. Artinya yaf'ilu itu dia? Laki-laki. Iya, dia laki-laki. Ternyata itu ditujukan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Masya Allah. Ya, banyak sekali ummahat contoh-contohnya. Sekarang coba ummahat memberikan contoh. Boleh ya? Silakan ummahat. Contoh fi'il mudhari' di dalam Al-Qur'an. Masa ana lagi kasih contoh nih? Ayo. Surat An-Nasr ayat 2 lah. Ya, paling gampang. Apa bunyinya? Wa ra'aitan nas. Saya dahulu. Saya dahuluna. Saya itu tambahan. Berarti ya dahuluna. Berarti dia masuk yang mana nih? Ya dahuluna. Ya yaf'iluna. Berarti kalau yaf'iluna artinya apa? Mereka laki-laki.
Ya. Mereka laki-laki telah masuk itu. Iya, mereka laki-laki sedang dong kok telah. Oh iya. Iya, sedang masuk. Fi'il mudhari' ma'ruf. Waduh, sepertinya harus kasih tugas nih Ummahat nih. Ya, tugas pada pekan ini mohon dicatat ya Ummahat ya. Ada 2 tugasnya. Yang pertama mencari fi'il mudhari' ya di dalam juz 29. Bukan juz 30 lagi loh Ummahat. Juz 29. Ummahat cari juz 29 ya. Fi'il mudhari'. Wazannya bebas, boleh yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'iluna dan sebutkan wazannya. Kayak tadi, yadkhuluna adalah yaf'iluna. Yatasa'aluna, yaf'iluna. Yadzakkaru, wazannya adalah yaf'ilu. Melihat dari apa perubahan depannya sama belakangnya. Yang tadi telah Anda tulis tuh contohnya. Ya, materinya. Ya. Satu saja. Ya, surat apa, ayat berapa, bunyinya apa, wazannya apa. Udah, itu tugasnya yang pertama. Ya. Tugas yang kedua, mentasrifkan. Ya, mentasrifkan. Ya. Kata kerja, Anda tulis ya di sini. Kata kerjanya apa namanya? Ya. Kata kerjanya hanya 2 saja. Yang pertama adalah yahliku. Yahliku. Ya. Yahliku. Artinya binasa. Ya. Nanti Ummahat tinggal tasrif fi'il mudhari' dari yahliku, yahliku, yahlika ini sampai akhir. Ditulis. Lalu yang kedua yahdhifu. Ya, kata kerjanya adalah yahdhifu. Yahdhifu artinya membuang. Ya, halaka binasa. Hadzafa yahdhifu artinya buang. Ya. Yahdhifu yahdhifani sampai akhir. Dah, itu aja. Ya. Fahim tunnah Ummahat. Fahimna insyaallah. Kalau Fahimna insyaallah. Mahlan-mahlan pelan-pelan saja ya Ummahat. Jangan terbebani. Oh, pusing nih karena pelajaran yang paling pusing biasanya shorof. Ya. Kenapa pusing? Karena tidak ada di dalam bahasa kita. Bahasa ibu kita nggak ada pelajaran shorof. Bahasa Indonesia nggak ada. Kalau nahu masih ada lah subjek, predikat, objek itu ya dalam bahasa Indonesia sesuai dengan EYD yang benar, gitu ya. Tapi kalau shorof nggak ada bahasa Indonesia. Mereka pergi, mereka telah pergi sama dalam bahasa Indonesia. Ya, tetap aja pakainya pergi, nggak ada berubah. Pergia, jadi pergita nggak bisa, tambahin tak, tambahin ya nggak bisa. Hanya bahasa Arab ya. Bahasa rumpun Semitik aja yang begitu. Bukan hanya bahasa Arab ya, bahasa Ibrani, bahasa Aram, ya sama itu. Bahasa Suryani, bahasa apa namanya orang-orang terdahulu dari rumpun Semitik semua pasti ada pelajaran kayak begini juga nih perubahan-perubahan kata kerja ya seperti itu. Fahim tunna insyaallah. Ya, hal min soal ada yang tanyakan. Silakan Ummahat yang mau bertanya. Ustaz,
Kalau fi'il madi itu yang telah ya, maksudnya yang lampau gitu ya. Iya, fi'il madi yang lampau, telah. Kalau ini yang sedang. Ya, ini yang sedang. Ya. Yang sedang terjadi, bukan yang sedang yang pedas, yang nggak pedas, bukan ya. Ya. Paham ya maksudnya ya? Naam. Ya. Ya. Maafi soal? Ibu Reni bisa dipahami? Insya Allah Ustaz. Insya Allah. Alhamdulillah kita telah memahami ya secara umum makna dari yang namanya tasrif fi'il mudhari ma'ruf dan perubahan-perubahannya. Insya Allah kita akan berjumpa dan pertemuan berikutnya dengan pembahasan implementasi bahasa Arab di dalam Al-Qur'anul Karim. Ya, dan kita akan bahas tugas yang ini ya, yang saat ini diberikan akan kita bahas di pekan depan insya Allah. Ya, mungkin ini yang bisa disampaikan Ummahat. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan hidayah kepada kita, taufik kepada kita, dan kelancaran, kemudahan, serta segala sesuatu ataupun segala urusan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri, mohon maaf apabila ada kekhilafan, salah kata, apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah Ustaz. Ya, afwan. Barakallah.